Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Fenomena ini bukan lagi soal Gen Z guys, tapi tentang generasi selanjutnya yang akan berkontribusi bagi dunia. Namun, gak akan bisa berjalan dengan baik deh seandainya gadget masih dipakai berlebihan dalam hidup mereka. Hai, gue Andre dari Calon Sarjana. Kali ini kita akan bahas tentang bahaya tersembunyi dari sebuah gadget yang menyebabkan ketergantungan tuh teman-teman. Gen Alpha. Generasi setelah Gen Z itu adalah Gen Alpha. Orang-orangnya terlahir dari tahun 2010 sampai dengan 2024. Jadi yang paling tua umurnya itu ya saat ini masih 14 tahun. Nah, jika dihitung-hitung jumlahnya ada sekitar 2 miliar orang nih. Dampaknya mungkin gak terasa sekarang, tapi tunggu aja guys sampai mereka mulai berkontribusi di dunia kerja. Mereka kan lahir di zaman yang semuanya sudah serba teknologi. Harusnya makin hebat dong. Udah gitu didukung juga sama sekolah-sekolah bagus. Jadi seenggaknya bisa dipersiapin dari awal nih. Tapi guys, udah lihat realitanya belum? Kak, singkatan dari MPR apa? Gak tahu. Kepanjangannya SMP apa, Mas? Gak roh. Duh, Sekolah SMA? menengah pertama. Gak roh. 8 kali 8 ini ketahu. 8 kali sudah SMP tidak hafal per kali. Enggak, pertanyaan adalah berapa 1 ditambah 2 dikali 3? 9. Mengkhawatirkan nggak tuh? Tapi masalahnya nggak cuma di situ. Ada bahaya lain nih teman-teman, yaitu gadget yang mempengaruhi mereka. Sadar nggak? Sebagian besar anak-anak ini ngabisin waktunya dengan HP ataupun laptop pas pandemi kemarin. Walaupun banyak manfaat, nggak seharusnya anak-anak itu dikasih secara berlebihan ya. Apalagi di bawah usia 5 tahun, normalnya mah cuma 1 jam saja seharinya. Coba sekarang gue tanya ke kalian, kalau ngebayangin kata Gen Alpha nih, apa yang ada di pikiran teman-teman? Anak kecil dengan iPad atau megang HP gitu kan? Karena nyatanya sering banget kalian ngelihat anak-anak yang dikasih HP atau tablet yang alasannya biar bisa diem. Padahal penyebab mereka begitu ya balik lagi ke gadget itu sendiri. Loh, kok bisa? Ya guys, coba kita cari tahu bersama di part selanjutnya. iPad Kids. You want me to take your iPad away? No! Okay, well, it's time for bed. No! Not go to bed! Come on. Come on. I'm not ready to go to bed. Come on. I gave you an extra hour. I said, no, it's not time for bed. Chill out. It's 9 o'clock. I am 12 years old. Stop treating me like a baby. Let's I'm go. not going to bed. We're not going to bed! Can you hear her? Banyak anak-anak zaman sekarang yang nggak mau tidur tuh karena keasikan main, padahal sudah dikasih waktu lebih tuh sebelumnya. Dan nggak sedikit juga yang suka nantangin orang tuanya kayak nggak ada etika. Nah, kalau kasus yang sempat viral di Indo beberapa waktu lalu ini, anak itu guys kabarnya depresi berat karena HP yang dia beli sendiri malah dijual sama orang tuanya. Mama, gue kuningan. Tapi ada nih yang harus digarisbawahi di sini. Menurut keterangan di IG-nya Undercover, awalnya sudah izin kok dan bilangnya boleh. Tapi gara-gara keseringan main game, sejak itulah dia jadi banyak bengong dan kesulitan tuh untuk ngontrol emosi hingga berujung depresi. Padahal sebelum punya HP, aslinya dia ini adalah anak yang pintar dan juga periang. Jadi tantrumnya ini mulai muncul ya sejak udah kecanduan gadget dan depresinya sampai bikin dia hancurin barang. Oke, sebenarnya fenomena ini terjadi juga guys di luar sana yang dijulukinya dengan sebutan iPad Kids. What happens when mom and dad take away an iPad from 2-year-old Ashlyn Brooks? Kemudian pernah juga nih ada kejadian yang lebih parah. Kabarnya sebuah keluarga dikeluarin dari pesawat dan tidak boleh ikut penerbangan itu karena anak 3 tahunnya rusuh banget. Ya penyebabnya lagi-lagi karena iPad mereka disita. Makanya berontaklah terus tuh dan gak bisa ngikutin aturan, bahkan susah banget disuruh pakai seatbelt. Ngeri kan? Bayangin aja guys, anak umur 3 tahun sampai bisa bikin kacau satu pesawat. Ya, yang ngendalin mereka ke gadget siapa? Orang tuanya lah yang mau cari gampangnya saja tuh dan ngasih gadget biar anaknya diam.
Oke, mungkin di sini bakal ada yang salahin. Gue tuh nggak tahu apa-apa dan juga belum ngerti gimana rasanya jadi orang tua. Tapi sekarang banyak kok guys sumber yang bisa dibaca, kayak wou.edu ini contohnya. Justru orang tua lah yang sepenuhnya punya kendali, mau ngasih akses sejauh apa yaitu terserah orang tuanya. Di situ tertulis juga tuh kalau anak sebelum usia 2 tahun sebenarnya nggak disaranin dikasih screen time sama sekali. Karena sampai usia 5 tahun, otaknya tuh masih berkembang, bahkan baru mulai sempurna dengan tingkat sebesar 90%. Justru harusnya di masa ini dibanyakin berinteraksi ke sesama buat ngelatih motorik dan juga sensorik. Ya sekarang pas ngelatih anak supaya bisa ngomong mama, aslinya juga nggak perlu pakai iPad kan? Nah, kalau nggak dilatih sejak awal, akhirnya stimulasi ke otak itu bisa bikin kemampuannya turun. Bahkan ada loh anak-anak yang ngelihat kupu-kupu dari jendela mau digedein pakai tangannya, kayak lagi main iPad gitu. Lagian tubuh manusia kan bekerjanya secara otomatis ya, sehingga kalau nggak dipakai, ya saraf pun bakal nentuin nih kira-kira mana jalur yang perlu di stop atau bahkan dimatiin. Giliran sumber kesenangannya itu si iPad ini diambil, gue jamin deh bakal gelisah karena sistem di badannya tuh nggak dipersiapin guys dengan baik. Soalnya nggak dibiasain juga buat mengenal kehidupan nyata tuh kayak gimana. Yang dia tahu ya hidupnya aja ada di dalam gadget itu, makanya jadi emosi pas dilarang. Bahkan jangan heran nih, jatuhnya ini bisa hiperaktif karena sudah termasuk kena gangguan mental tuh teman-teman. Sebagai penutup, ada cerita nih guys, dimana seorang anak jadi kecanduan sama iPad-nya dan nangis abis-abisan pas tidak sengaja rusak karena terjatuh. Jadi selama seminggu nungguin dibenerin, keluarga ini tuh ngerasa lebih hidup dan juga banyak ngobrol serta ceritain gimana kesehariannya. Tapi giliran sudah balik tuh, dia sibuk sendiri sama gadgetnya dan jadi ketergantungan, bahkan ngerasa nih pikirannya dia lebih baik kalau ada itu guys. Bayangin deh, sebuah keluarga dalam satu rumah tapi malah lebih milih benda mati dan jarang ketemu kayak orang asing tuh. Gimana ya caranya? Untung pas mereka bertekad pengen memperbaiki semuanya, si anak pun mau tuh, bahkan sampai menghancurkan iPad-nya sendiri. Dari situ interaksi mereka membaik lagi kayak keluarga normal dan tahu bagaimana perkembangannya si anak. Dan mungkin ini bisa sedikit kontroversial, tapi ada kalimat nih yang pas banget dari Neurodivergent Nate saat ngebahas iPad Kids ini. Don't realize how addicting iPads are when they give them to their children, and we're seeing it in this young child unfortunately right now. And there's a lot to break down in this situation. Like, one, the child can't regulate their emotions without having their iPad. They can't find sensory input from their environment without their iPad. They're in a fight, flight, or freeze mode because they don't have access to their preferred item, and they're acting as if they cannot operate in life without their preferred item, which is very similar to signs of addiction. When you don't have your preferred choice presented, you begin to act like this. And screen time is addicting. Research will show it. Additionally, there's parentification going on. So we have the older siblings parenting and following and having the kid hold accountability when that should be the parent's responsibility. Why do you have kids if you're not going to parent your kids? Like, honestly. Dude, be so for real. Katanya, ngapain punya anak kalau nggak jadi orang tua bagi anak kalian sendiri? Jadi yang ngasuh itu sebenarnya kalian atau iPad sih? Karena besarin anak tuh bukan soal ngasih makan doang, tapi juga hadir di setiap tumbuh kembangnya. Apakah kalian punya opini yang berbeda nih? Coba kita diskus di bawah ya. Bahaya serius iPad Kids untuk Gen Alpha. Ya meskipun teknologi itu memberikan banyak manfaat, nyatanya ada guys beberapa bahaya serius yang bisa terjadi tuh jika penggunaan iPad atau gadget tidak dikontrol dengan baik. Gue coba rangkum ya dan juga sebutin. Pertama adalah gangguan perkembangan sosial dan emosional. Anak-anak yang kebanyakan main ini mungkin lebih nyaman dengan dunia virtual sehingga sulit memahami emosi atau berempati tuh ke orang lain. Nah, karena itu akhirnya bisa membuat mereka sulit berkomunikasi dengan teman sebayanya tanpa bantuan gadget sebagai mediatornya. Terus kedua, adanya risiko kesehatan fisik. Kebanyakan main iPad gini tuh bisa bikin anak cenderung makan berlebihan saat fokusnya pada layar tanpa sadar gitu teman-teman. Terus mungkin duduknya juga salah, sehingga kalau keseringan dan juga dalam waktu lama bakalan bikin masalah di tulang belakang atau di lehernya nih. Dan bagian fisik yang pasti akan terkena imbasnya ya adalah mata. Kalau kelamaan pasti bisa memicu tuh digital eye strain yang bikin matanya jadi kering, penglihatan kabur, atau sakit kepala. Kemudian ketiga, ketergantungan dan kecanduan gadget.
Semakin sering dikasih, bakal sulit juga buat mereka untuk berhenti. Dan anak-anak yang terbiasa dengan rangsangan dari gadget bakal kesulitan untuk fokus pada aktivitas yang lebih lambat, contohnya seperti baca buku atau belajar di kelas. Ujung-ujungnya apa? Ya mereka pasti lebih milih lah solusi instan daripada harus mikir kreatif untuk menyelesaikan masalah. Dan terakhir, faktanya cahaya dari gadget itu tuh dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur tidur, sehingga membuat anak kesulitan untuk tidur nantinya. Jadi nggak mau dong anak-anak kalian atau teman-teman kalian nih mengalami hal seperti ini? Cara memperbaiki iPad Kids. Sekarang kalian tuh pengen gak sih anak itu tumbuh di tengah masyarakat dan punya kemampuan buat bersaing di dunia yang keras kayak begini? Bener gak? Kalau mau, tandanya kalian tuh harus berubah guys, seperti yang sudah disampaikan sama para ahli. Pembatasan ini kan bukan seolah-olah pengen jahatin mereka ya, tapi justru punya maksud yang baik. Gak ada kata terlambat teman-teman. Mulai aja dulu dari hal-hal kecil kayak ajak beresin rumah lah, bikin waktu tidurnya biar pas gede jadi disiplin, dan kegiatan-kegiatan aktif lainnya buat ngelatih sensorik anaknya. Boleh kasih sesekali untuk waktu 1 jam aja nih, supaya mereka tuh ya tetap kekinian lah, dan jangan sampai nggak tahu apa-apa. Cuma anak umur 5 tahunan baiknya sih jangan dikasih dulu ya, kayak yang sudah kita bahas tadi guys. Sering-sering deh ngajak ngobrol anak kalian, apalagi untuk para emak nih. Karena kalau gue kutip dari Alo Dokter, anak yang gak dapat kasih sayang tuh punya kecenderungan buat nyari di tempat lain. Yang pada akhirnya apa? Ya pengalihan ini bisa berakibat buruk kalau ketemunya sama orang-orang gak bener. Sebaliknya tapi, anak yang dapetin kasih sayang gak cuma bahagia dan juga nyaman aja di rumah, tapi bakal jauh lebih tangguh di tengah masyarakat. Percaya deh, ujung-ujungnya kan kita juga yang tenang nih kalau ngelihat mereka bisa sukses dan mampu berdiri sendiri nantinya. Lagian ngapain sih nonton YouTube segala? Masalahnya kan kita juga upload video ini di YouTube ya. Tapi kalau teman-teman juga mau follow IG atau TikTok kita juga boleh kok. Jadi baiknya memang mesti pilih-pilih aja ya, ngasih apa yang terbaik kepada anak nantinya. Jangan karena kasihan dan gak ngapa-ngapain pas kumpul keluarga, dikasih terus tuh iPad-nya biar diem. Atau nggak pas nggak bisa diam di tempat umum, malah jadi dikasih juga tuh sebagai bentuk rewardnya. Ya pokoknya guys, harus pinter-pinter deh cari cara dan bangun hubungan sama anak sebaik mungkin ya. Dan kalau kalian nih ada opini yang berbeda atau setuju sama apa yang gue sebutin, boleh banget guys kita diskusi di bawah. Gue tungguin ya teman-teman komennya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.